produk. Kalau reaktan nanti kita kasih taunya harganya negatif, kalau produk itu positif, seperti itulah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada respon. Belum ada, Pak. Nah, yang kedua adalah model kedua adalah perhitungan panas reaksi delta HR kalau reaksinya dilaksanakan pada suhu tidak standar dan fasenya juga tidak standar. Ya, pada suhu tidak standar dan fasenya tidak standar. Kalau yang pertama tadi pada suhunya tidak standar tapi fasenya misalnya reaksi air pada 60 derajat. Fasenya tetap fase liquid tapi suhunya tidak sesuai dengan suhu standar, tidak 25. Nah, model kedua adalah model B adalah perhitungan panas reaksi delta R kalau reaksi dilaksanakan pada suhu tidak standar dan tekanan tidak standar. Ya, misalnya pada kondisi standar air misalnya reaksi pada suhu 200 derajat Celcius gitu. Kalau suhu 200 derajat Celcius tentunya suhunya tidak standar. Standarnya 25, ini 200 derajat. Fasenya juga tidak sesuai dengan fase standar. Di standar fasenya liquid, tapi di reaksi yang kita pelajari fasenya gas. Nah, itu model ini ya. Nah, ngitung delta HR-nya itu agak panjang. Kalau tadi cuma delta HR TB0 integral CPDT. Tapi di sini harus ada delta HPL, CPDT-nya juga CPDT pada fase vapor dan CPDT pada fase liquid. Ya. Ya, jadi rumusnya cukup panjang. Delta R pada TP0 sama dengan delta HR T0 P0 ditambah sigma atau S dikalikan sepanjang ini tergantung dari senyawa itu melibatkan perubahan fase atau tidak. Ya. Ini CPDT, CP kalau yang hijau ini adalah fase gas. Ya, kalau yang F ini adalah untuk yang fase liquidnya. Ya, fase liquidnya. Yang ini adalah untuk fase gasnya. Ya. Jadi ada dua model yang mungkin terjadi. Reaksi dirasakan pada suhu tidak standar. Yang kedua, yang B adalah reaksi dirasakan pada suhu tidak standar dan fase tidak standar. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Ya, itu dua model itu yang kita pelajari di Detritus sebagai contoh ya. Ini contoh.
Contoh 8 ada reaksi NH3 gas. NH3 gas bereaksi dengan oksigen gas menjadi NO gas dan H2O liquid. Ya. Kalau reaksi ini dilaksanakan pada kondisi standar 1 atm 298 Kelvin, delta HR0-nya adalah min 273. Ini nanti saudara cek ya. Min 273 itu betul enggak? Dengan apa ceknya? Yaitu dengan kamu perhitungan tadi. Panas pembentukan standar produk dikurangi panas pembentukan standar reaktan. Itulah ya. Nanti hasilnya sama enggak? Kadang-kadang backlights ada yang beberapa yang berbeda. Gitu loh. Ya. Ya, jadi reaksi NH3 gas ditambah oksigen gas akan menjadi NO gas dan H2O liquid. Ya, dari 1 atm 298 Kelvin itu delta HR-nya adalah min 273 kilokalori per mol. Nah, kita diminta menghitung seandainya reaksi ini dilaksanakan pada 920 derajat Celcius dan 1 atm. Di mana pada suhu 920 tentunya air itu akan berubah dari fase gas. Itulah. Ya. Nah, kita coba analisis soal ini. Senyawa yang terlibat ada NH3, ada O2, ada NO, ada H2O. Ya, pada kondisi standar fasenya itu NH3 gas, H2O cairan. Pada kondisi temperatur reaksi yaitu temperatur 920, NH3 tentunya tetap gas, ya kan? 25 gas dinaiki sampai itu tetap gas. O2 juga tetap gas, tetapi kalau H2O-nya cair. Maaf, jadi gas, jadi berubah fase. Gitu. Jadi ada 3 senyawa yang tidak berubah fase dari fase normalnya, tapi ada senyawa yang berubah fase. Gitu. Sehingga ngitungnya nanti untuk yang NH3, O2 dan NO itu pakai pola A tadi. Pola A ini, perhitungan panas reaksi yang pakai pola A. Nah, yang intinya pakai pola A. Tapi yang untuk air pakai pola B. Gitu loh, karena dia melewati 3 tahap. Dari 25 mendidih dari 100, dari 100 berubah fase, dari liquid menjadi gas, terus dari 100 ke 920. Jadi melalui 3 tahap, nanti ada 3 tahap yaitu perhitungan di unsur D, unsur E, dan unsur F. Tapi kalau gas-gas yang lain hanya 1 tahap, tahap di gas saja. Gas berarti CV yang di D saja. Nggak ada perubahan fase, nggak ada yang fase liquid. Gitu loh. Itu analisisnya seperti itu. Ya, ternyata rumusnya kita tulis rumus panjangnya ya. Rumus panjang kita tulis delta air pada TP0 adalah delta HR pada kondisi standar T0 P0 ditambah sigma. Ya, sigma itu artinya kan menjumlahkan dari senyawa yang terlibat. Makanya senyawa yang terlibat kita tulis ini. Sigma itu terjemahnya ya kayak rumus yang seperti ini. Sigma dari NH3, nanti ada NH3, ada O2, ada NO, ada H2O. NH3 karena fasenya sama maka pola A saja. TO integral CPDT. O2 juga TO integral CPDT. NO integral CPDT. H2O karena dia berubah fase dari cair menjadi gas, maka ada integral CPDT dari fase liquid, ada perubahan fase, dan ada integral CPDT untuk fase vapornya. Oh, ini yang vapornya yang kanan, yang kiri ya. Yang vapor ini, yang perubahan fase ini yang liquid. Seperti itu. Nah, setelah kita hitung semua, ini integral CPDT, CP-nya kamu masukkan, CP dari mana? Ya kan kemarin kita udah belajar tentang bagaimana menghitung CP ya. CP pada rentang, ini rentangnya lebih dari 50 Kelvin, lebih dari 50 Kelvin berarti kamu harus pakai integral penuh. CP kamu masukin A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 harus diintegralkan. Ya, A menjadi AT, BT menjadi setengah BT kuadrat. Gitu. AT-nya kalau sudah dimasukkan suhunya menjadi AT2 min T1. Setengah B, T2 kuadrat min T1 kuadrat seperti itu. Nah, kamu masukkan, nanti akan dapat. Tapi tolong lihat benar ya.
CP di tabel itu satuannya apa gitu loh, satuannya apa. Ya, satuannya apa, nanti samakan, setelah selesai samakan, kalau delta HR-nya satuannya kilokal per mol, ya ini juga kilokal per mol. Kadang-kadang CP-nya dalam bentuk joule, maka harus kamu konversi dulu, maka ini harus teliti, kalau enggak nilainya akan beda jauh. Nah, setelah itu dijumlahkan, ini nilai delta HR tadi, yang delta HR 0, yang 273, terus nilai dari sigma ini, ada 4 senyawa NH3 selama O2, selama NO, selama A2O, ini disigmakan, dijumlahkan semua. Nanti akan keluar angka 216. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo? Oh, ini kemana ini? Belum, Pak. Yang lain? Mana yang lain? Lanjut, Pak. Oh, lanjut udah paham belum? Bapak izin bertanya. Ya. Berarti yang minus 216,42 itu dari hasil perhitungan yang entalpi HR, entalpi spesifik reaksi itu dengan NH3O2 NO sama H2O, Pak. Iya, betul. Oh, Jadi kan menggunakan rumus yang atas, Pak. iya, rumusnya kan atas kan, menjumlahkan delta HR pada TP0 itu yang 273. Terus sigma dari perhitungan ini, itu kan senyawanya kan kita jumlahkan masing-masing senyawa yang terlibat. Sigma kita jumlahkan. Senyawa yang terlibatnya apa? Ada NH3, ada O2, ada NO, ada H2O. NH3 kita selesaikan, O2 kita selesaikan, NO kita selesaikan, H2O kita selesaikan, baru ini kita jumlahkan semuanya. Min 279 ditambah min 3000 ditambah plus 58 ditambah plus 8, hasilnya itu adalah min 216. Itulah delta HR pada suhu 920. Seperti pertanyaan di contoh 8.1 itu. Paham? Paham, Pak. Berarti untuk kalau misalkan dari tabel itu terjadi perubahan fasanya di O2 gitu, Pak. Berarti perhitungannya juga nanti seperti yang H2O ya, Pak? Iya. Misalnya kamu di sini senyawanya ada bensen. Nah, bensen kalau suhu tinggi kan, bensen suhu rendah itu liquid. Tapi kalau suhu tinggi pasti gas. Nah, nanti yang bensen, O2 misalnya diganti bensen, ya nanti 3 suku. Makanya kita lihat ini, kita bikin list ini. Senyawa yang terlibat di dalam reaksi ini, apa terjadi perubahan fase enggak? Gitu. Kalau enggak terjadi perubahan fase, hanya beda suhu saja, ya pakai pola A. Pola A kan cuma nambah satu suku saja kan. Gitu. Tapi kalau ada perubahan fase, misalnya tadi ada bensen, berarti ya dihitungnya seperti H2O. 3 suku ini, nanti masing-masing dijumlahkan. Nah, barulah itulah sigma. Dijumlahkan yang warna uring-uring, dijumlahkan ini adalah sigmanya. Terus ditambah dengan delta HR 0, itu akan dapat delta HR pada suhu 920 gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti kalau misalkan untuk mengetahui terjadinya perubahan fase atau tidak, berarti harus mengetahui titik didih dari masing-masing komponennya ya, Pak? Iya, pada satu, pakai apa kira-kira? Kan ada kan yang tabel yang normal boiling point itu loh, ya. Yang waktu Oh iya, Pak. normal boiling point kan, di situ misalnya pada tekanan 1 bar, misalnya toluen, normal boiling point 70 misalnya. Ada kan di tabel itu. Nah, kamu kalau reaksinya terjadi pada suhu 100, berarti toluen itu melibatkan 3 suku seperti H2O ini. Nah, jadi selalu berkaitan dengan yang
materi-materi sebelumnya gitu. Ya, jadi kamu tahu bagaimana mengetahui suhu didih pada kondisi tekanan 1 atmosfer yang kita kenal sebagai normal boiling point. Dari situ nanti bisa untuk mengetahui apakah terjadi perubahan fase atau tidak. Ya, jadi materi-materi yang sebelumnya itu digunakan untuk membahas soal-soal ini gitu. Ya, paham nggak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, biasanya kalau saudara mengerjakan soal gitu ya, saudara harusnya bikin komentar-komentar yang kemarin yang pernah saya sampaikan waktu gitu ya. Bagaimana evaluasi saudara terhadap angka itu gitu loh. Jadi saudara tidak hanya pandai menghitung ada angka-angkanya, tapi tanpa paham angka itu apa gitu. Nah, contoh sederhana adalah ini ya. Kalau reaksi ini dilaksanakan pada 25 derajat Celcius, panas yang dilepaskan itu adalah sebanyak 273 ya, 279 ya. Minus itu artinya minus itu jangan dianggap nilainya kecil, min itu bukan ya. Minus itu artinya terjemahnya dilepaskan. Ya. Sehingga min 279 dengan min 216 itu jangan berarti panasnya lebih yang 273 lebih apa yang 216 lebih besar. Karena minus 216 kan kalau matematis lebih besar dibandingkan min 273. Min 279 kan. Minus bukan jangan diartikan seperti itu. Minus itu artinya dilepaskan. Jadi pada suhu kamar energi yang dilepaskan itu 279 kilokalori. Tapi kalau suhunya saya naikkan, energi yang dilepaskan itu berkurang. Ya enggak? Betul enggak? Ya, berkurang. Yang tadi 279 sekarang cuma 211. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan, kasih komentar misalnya. Jika reaksinya eksotermal, ini eksotermal, ya kan eksotermal kan tidak ada negatif, maka kalau suhu dari reaksi itu kita naikkan, maka nilai delta H-nya akan turun. Jumlah panas yang dilepas akan turun, gitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, itu saudara harus bisa mencerna seperti itu. Jadi kalau ujian jangan cuma angka tanpa ngerti angka itu apa. Komentar evaluasi saudara itu nilainya cukup besar kalau di kuliah neraca energi ini yang saya kasih merah ini ya. Jadi setelah selesai menghitung, saudara harus memberikan evaluasi dan komentar saudara. Ya, komentar saudara itu nilainya besar. Nah, itu tolong diingat nanti ujian. Jadi saudara tidak hanya pintar ngitung, tapi nggak ngerti yang dihitung apa. Ya, kalau di sini kan bisa itu, bahwa oh ternyata setelah kamu ngitung, kalau suhunya saya naikkan, suhu reaksi saya naikkan, ternyata panas yang dilepaskan menurun. Nah, gitu. Jadi untuk reaksi eksotermal, maka jika suhunya dinaikkan, delta H airnya turun, panas yang dilepaskan juga akan menurun. Nah, komentar-komentar gitu yang penting, ya saudara paham. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ini nanti di kuliah yang jam kuliah mandiri ini tolong kamu selesaikan ya. Bikin tugas, kamu seperti biasa, kamu PDF-kan, kamu kirim. Jadi ini kan gelondongan semua ini. Ya, kamu hitung dulu delta HR 0-nya. Bener nggak? 279. Kamu cari delta panas pembentukan standarnya NO. Kamu cari panas pembentukan standarnya H2O. Kamu cari panas pembentukan standarnya O2. Nanti harus kamu hitung seperti rumus yang tadi yang pertama kali kita tadi bahas. Nah, apakah angkanya 279? Terus satuannya tolong diperhatikan betul.
Karena kamu ngambil dari tabel-tabel kadang-kadang satuannya berbeda, nanti harus kamu konversi. Karena kamu udah diajari konversi, nah ini di sini kamu cek betul. Ya, setelah menghitung delta HR0, terus kamu menghitung ini, masing-masing NH3O2 ini kan cuma gelondongan integrasi PDT langsung angka sekian. Masukin angka A, B, C, D-nya, kamu integralkan, kamu hitung. Karena ini perbedaan suhunya lebih dari 50 derajat Celcius, maka kamu nggak bisa pakai integral 2 suku, harus full integrasi. Ya, kamu latihan itu. Ya, panjang ini. Ngerjain ini panjang, ini 2 lembar juga. Mungkin apa dibutuhkan, kalau selembar pasti nggak cukup itu kertas selembar untuk ngerjain satu soal ini. Ya. Nyari delta HVL-nya H2O di mana, satuannya apa, nah, integral CPDT. Kalau yang hijau ini adalah fase gasnya CP gas. Tapi kalau yang merah ini fase airnya, yang cairan kan cuma H2O. Ya, kamu rinci perhitungannya untuk memastikan apakah angka-angka ini angka benar. 279 apakah benar, 3.300-an benar enggak, 5 gas mandiri. Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Yang lain, yang lain. Ya waktu kuliah mandiri. Kamu kuliah mandirinya kapan? Oh ya, nggak cukup kan ya. Udah minggu depan aja lah. Ya. Cukup lama ini kamu gitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jadi ini kita baru menghitung panas reaksi pada kondisi tidak standar. Ya, kita belum menghitung, ini belum masuk dari neraca energi, ini baru menghitung panas reaksi pada kondisi standar dan panas reaksi pada kondisi yang tidak standar. Gitu ya. Nah setelah itu kita baru masuk bagaimana menghitung neraca energi sistem reaksi. Ya, dimana seperti biasa kalau kita membuat neraca energi selalu ada batas-batas sistem. Batas sistemnya selalu reaktor. Reaktor ada aliran masuk, ada aliran keluar, ada panas yang dihasilkan yang akan dibuang atau dipasok tergantung reaksi yang terjadi eksotermal atau endotermal. Jadi biasanya kita itu menghitung dg per dt. Biasanya itu kita menghitung dg per dt supaya apa? Tadi supaya saya jelaskan tadi juga ya. Supaya suhu reaktornya konstan. Jadi kalau reaksinya eksotermal, maka kita harus ambil itu panas yang dihasilkan dari reaksi supaya suhunya konstan. Kalau reaksinya endotermal, maka kita harus pasok itu energinya. Berapa jumlah energi, berapa kilokalori yang harus kita berikan ke reaktor supaya suhunya nggak turun, supaya suhunya konstan. Nah itu semua hasil dari perhitungan neraca energi. Itu tujuan, salah satu tujuan dari neraca energi itu adalah menghitung panas yang terlibat itu, yaitu dg per dt. Ya. Seperti di neraca massa, di aliran masuk atau keluar, kita selalu ada variabel aliran, yaitu ada debit, ada komposisi. Ada siapa saja di aliran masuk, ada siapa saja di aliran keluar. Tapi yang berbeda, kalau neraca massa tidak perlu tahu suhu, tidak perlu tahu karena tidak perlu tahu fasa.
Tapi kalau kita membuat neraca energi, maka kita harus mencantumkan suhu, tekanan, dan fasa. Nah, ini yang berbeda antara perhitungan neraca massa sistem reaksi dan neraca energi sistem reaksi. Ya, setiap aliran kamu harus identifikasi suhunya berapa, input suhunya berapa, output. Nah, untuk aliran output biasanya suhunya sama dengan suhu reaktor. Ya, kalau kamu misalnya ada reaktor suhunya 100 derajat, begitu keran dibuka, aliran keluaran ya 100. Gitu loh. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Ya, jadi apa? Kita sudah identifikasi suhu dan tekanan dan fasa. Karena itu akan mempengaruhi nilai energi yang dikandung oleh satu aliran. Ya. Nah, yang penting kedua adalah di dalam neraca energi adalah yang kita sebut dengan suhu rujukan. Suhu rujukan. Ya. Kalau kita menghitung neraca energi, harus saudara menetapkan suhu rujukan. Ya, itu penting. Penting sekali. Kalau kamu bikin neraca energi nggak ngomong suhu rujukan, itu jadi bohong. Itu. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Itu. Nggak bisa dipahami secara ilmiah. Suhu rujukan. Misalnya aliran 1, kan bayangin, aliran masuk H2O 50 derajat. Saya tanya, berapa entalpinya? Tahu nggak? Bagaimana cara menghitung entalpi air yang masuk di aliran masuk itu yang suhunya 50 derajat? Nah, gimana caranya? Nah, sederhana aja. Gimana caranya? Berapa kandungan energi dalam air? Aliran air misalnya masuk 1 kilogram per hari, suhunya 50 derajat. Berapa entalpi airnya? Berapa coba? Kamu sudah belajar neraca massa sistem tanpa reaksi, neraca massa sistem reaksi, neraca energi tanpa reaksi. Itu pertanyaan cuma sederhana aja. Berapa aliran air, kamu punya aliran air 1 kilogram per hari atau per detik atau per jam, suhunya 50 derajat, berapa entalpinya? Ana Fitriani, mana Ana? Tuh, Ana hilang. Aulia. Halo? Loh, mana ini? Oh, halo? Aduh. Pania. Loh, nggak ada orangnya. Hai. Hai Sipa. Halo. Hana. Halo? Oh ini nggak ada, dipanggil nggak ada. Ima.
Pak boleh diulang pertanyaannya Pak? Aduh, kamu. Ntar absen dulu. Mana sih kamu itu? Ayo, Sipa ada nggak? Ada, Pak. Oh, tapi kenapa kamu nggak jawab tadi? Hah? Ana? Tuh, nggak ada Ana. Aulia? Hadir, Pak. Pania? Waduh, di mana itu Fania kamu itu? Hana? Ada, Pak. Rima? Hadir, Pak. Karisma? Tuh, ini nggak ada Karisma. Milatul? Ada, Pak. Oh, ini jelas ini Milatul ini. Muhammad Rizky? Ada Pak. Muhammad Salman? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak. Natsla Nur? Hadir, Pak. Neng Suci? Ada, Bapak. Novia? Hadir, Pak. Nurul Atska? Ada, Bapak. Nurul Safira? Hadir, Bapak. Renata? Hadir, Pak. Rian? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Rizky Yanuar? Hadir, Pak. Safira? Gak ada ini Safira ini. Sultan? Tia? Hadir, Pak. Fani? Mana Fani? Aku ada. Wah, kemana kamu itu naik motor itu? Lagi di jalan pulang, Bapak. Gimana kuliah pulang? Mana? Hadir, Pak. Yanes? Hadir Pak. Oke, ini mata kuliahnya itu tingkat kesulitannya tinggi, jadi tolong dipahami gitu lah ya. Ya pertanyaan sederhana, kalau saya punya air yang mengalir ke dalam reaktor, debitnya 1 kg per hari misalnya. Suhunya 50 derajat Celcius, berapa entalpinya? Berapa entalpinya? Halo? Loh, masa gitu aja nggak bisa? Udah kamu bawa botol aqua itu, botol aqua yang sering kamu bawa, air minum kamu bawa. Entalpinya berapa itu? Tahu nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak tahu. Gimana kamu kuliah waktu sistem tanpa reaksi? Hah? Berapa kandungan energi yang ada di dalam air? Sederhana ya, apalagi ini yang melibatkan banyak reaksi. Untuk mengetahui kamu misalnya H2SO4 sekian molar, berapa entalpinya? Nggak tahu. Misalnya kalau energi potensial kamu punya bola gitu ya, bola voli ya, kamu taruh di meja di lantai 3 itu, di TK1 atau TK2 tempat kuliah kamu itu ada bola voli, kamu taruh di meja. Bola voli itu katakanlah beratnya 1 kg. Kalau saya tanya, berapa energi potensialnya?
Berapa energi potensialnya? Ya, berapa itu? M-nya berapa? G-nya? H-nya berapa? Tinggi meja. Nah, kenapa kamu pilih hanya tinggi meja? Tinggi meja itu kamu hitung dari lantai 3. Ya, Sultan. H-nya itu loh. Berapa H-nya? H-nya berapa? Tinggal dari lantai 3. Nah, karena aku lihat di lantai 3 kan. Kenapa enggak tinggi meja dari lantai 2? Boleh enggak hanya dari lantai 2? Nggak boleh Pak, soalnya Kenapa? Halo? Gimana? Silakan. Ya. Acuannya berapa? Acuannya di mana? Kalau saya bikin acuannya di lantai 2 boleh nggak? Kalau acuannya di lantai 1 boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi acuan itu bebas, itu namanya ketinggian rujukan. Jadi kalau kamu menghitung energi potensial, kamu harus menyebutkan ketinggian rujukannya berapa. Oh, ketinggian rujukannya saya lantai 3. Kalau ketinggian rujukannya lantai 3, maka energi potensial bola saya itu ya MGH-nya MGH 1 meter. Karena ketinggian rujukannya lantai 3. Tapi saya boleh juga ketinggian rujukannya lantai 1. Boleh. Oh, kalau ketinggian rujukannya 20 meter hanya. Kita tetapkan ketinggian rujukan. Bebas. Tapi harus ditetapkan, ditentukan. Jadi nggak bisa ngomong, energi potensialnya bola 100 kilojoule. Nggak bisa gitu. Loh, rujukannya mana? Paham nggak? Secara ilmu pengetahuan kita itu tidak bisa mengetahui kandungan energi satu benda. Yang kita ketahui adalah bedanya dibandingkan terhadap kondisi rujukan. Gitu loh. Kandungan mutlak energi satu benda itu kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah perbedaannya terhadap kondisi rujukan. Lebih besar atau lebih kecil. Bisa minus. Energi potensial minus boleh. Kalau kamu bola itu kamu taruh di meja lantai 1, kamu menghitung ketinggian rujukannya adalah lantai 3, ya itu minus. Ya nggak apa-apa. Artinya minus itu apa? Berarti energi potensial bola saya itu lebih rendah dibandingkan energi potensial di ketinggian rujukan. Nah, gitu. Itu yang harus saudara pahami. Bisa minus. Kandungan energi itu bisa minus. Tergantung rujukannya. Nah, rujukan harus ditetapkan, harus disertakan. Misalnya kamu tadi aqua 1 liter, suhunya 50 derajat. Berapa entalpinya? Oh Pak, kalau saya pakai rujukannya 25, ya tinggal saya hitung MCP DT. DT-nya dari 50 minus 25. Itulah entalpi air dibandingkan pada kondisi 25 derajat Celcius. Gitu loh. Paham nggak? Jadi selalu energi itu selalu ada rujukannya, itu penting. Kalau energi potensial rujukannya adalah ketinggian, kalau entalpi rujukannya adalah suhu, kalau energi kinetik rujukannya adalah kecepatan. Kalau dia diam, bola kamu di meja itu diam, energi kinetiknya kita bilang 0.
Padahal kalau kamu lihat secara global nggak diam itu, dia ikut perputaran bumi kok. Dia bergerak sesuai dengan perputaran bumi, ada energi. Tapi orang menyepakati diam menurut pandangan mata kita. Gitu. Padahal pada dasarnya itu semua bergerak. Nah, kita tidak mampu, ilmu pengetahuan tidak mampu menghitung itu. Yang kita hitung adalah perbedaannya terhadap kondisi diam kalau kecepatan, energi kinetik. Kalau energi potensial, rujukannya adalah ketinggian. Ketinggiannya berapa? Ya bisa beda-beda. Seperti tadi saya kasus bola voli. Kalau ketinggian rujukannya adalah lantai 3, energi potensial MGH hanya mungkin 1 meter. Kalau ketinggian rujukannya adalah lantai 2, mungkin 6 meter. Kalau ketinggian rujukannya adalah lantai 1, mungkin 10 meter. Gitu. Ya bisa beda-beda angkanya. Kalau misalnya ketinggian rujukannya adalah ketinggian meja, di mana bola itu ada, berapa energi potensialnya? Halo? Wah? Kalau ketinggian rujukannya adalah meja itu, 0. Nah, itu tolong diingat. Kalau satu benda, satu sistem, kondisinya sesuai dengan kondisi rujukan, maka nilai energinya itu 0. 0 itu artinya bukan 0 nggak punya energi. 0 itu artinya energinya sama dengan kondisi rujukan. Itu loh terjemahannya. Jadi kalau kita ngambil rujukannya adalah posisi benda itu, maka energinya 0. Sama juga kamu kalau misalnya kamu tadi air aqua 50 derajat. Berapa entalpinya kalau ditanya? Oh Pak, kalau saya pakai suhu rujukannya 50, ya entalpinya 0. MCPDT, ya, dari T benda ke T rujukan sama-sama 50 kan 0. Sama dengan MGH, hanya itu adalah selisih tinggi rujukan dengan tinggi benda, ya 0. Paham nggak? Itu tolong dipahami betul nanti kalau kamu nanti di aplikasi HISIS, kamu harus menetapkan ketinggian rujukan. Kalau nggak hitungan-hitungan kamu jadi nggak masuk akal nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ketinggian rujukan itu harus atau suhu rujukan harus ditetapkan. Bebas, seperti tadi ketinggian. Tapi konsisten. Kalau pakai rujukannya itu ya itu terus. Misalnya ini ngitung entalpi di aliran masuk dan entalpi di aliran keluar. Entalpi di aliran masuk suhu rujukannya 0 derajat, entalpi di aliran keluar ya harus sama 0. Jangan berubah, itu namanya konsisten. Oh saya enggak 0 Pak, saya minta 25, ya sudah kalau di input 25 di outputnya ya kamu harus tetapkan rujukannya 25. Itu namanya konsisten dan bebas. Suhu rujukan tidak berarti suhu reaktor. Suhu reaktor mungkin bisa 900 seperti tadi di soal 8.1. Tapi suhu rujukannya bisa aja nggak 900, mungkin 25 derajat, mungkin juga 900. Tapi tidak berarti suhu rujukan. Jadi kita berhak memilih suhu rujukan. Tentunya kalau kita punya kesempatan untuk memilih, ya memilih yang mudah, yang mempermudah, jangan mempersulit diri. Pilih yang mudah. Biasanya suhu yang terendah dalam satu sistem itu mudah. Ya, suhu rujukan itu biasanya memilih suhu terendah atau suhu di aliran yang komponennya banyak. Ini akan mempermudah perhitungan. Ya, akan mempermudah perhitungan. Ya. Jadi kalau kita punya aliran di aliran 1 suhunya 50 derajat Celcius,
terus kamu tetapin suhu rujukan 50, berarti aliran 1 itu energinya 0. Karena MCP DT, DT-nya dari suhu dia ke suhu rujukan. Atau bisa dari suhu rujukan ke suhu dia gitu, tergantung mana yang tinggi. Ya 0 kalau nama apa anunya sama kok suhunya. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi itu yang penting, saudara memahami, ya, memahami konsep neraca energi sistem reaksi, memahami pentingnya suhu rujukan. Kamu menghitung energi tanpa menetapkan suhu rujukan, ya itu nggak ada artinya itu perhitungannya. Ya, jadi suhu rujukan itu harus ditetapkan. Berapa suhu rujukannya? Bebas, tapi konsisten. Kalau di aliran input suhu rujukannya 25, ya outputnya juga harus 25 dong. Dan seperti itu. Dan itu suhu rujukan tidak berarti suhu di dalam reaktor. Dan pilihlah suhu yang mempermudah. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, jadi PR-nya tadi yang itu ya, untuk kerja mandiri, sama kamu PR kedua adalah membahas ini, persamaan ini. Nah, ya, kamu bahas ini, apa arti-arti ini, ya. 2 ya. Paham? Baik, Pak. Paham, Pak. 8.1 kamu detailkan, sama persamaan neraca energi ini kamu artikan masing-masing ini apa. Simbol-simbol ini. Oke? Oke, kalau udah terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.